Banyak orang-orang kaya yang jutawan atau miliarder segala macam, tapi nggak ada keberkahan hartanya dia. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu diberikan keberkahan. Berkah untuk kita, berkah untuk istri kita, berkah buat orang tua kita, berkah buat anak cucu kita. Dan sudah terbukti. Antum lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hidup apa adanya. Dan Nabi SAW, yang Nabi khawatir kepada umatnya bukan kefakiran, yang Nabi khawatirkan umatnya diberikan kekayaan, berlomba-lomba dengan dunia. Itu yang Nabi khawatir. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran, aku nggak takut kalian fakir, miskin nggak takut kata Rasulullah, tapi yang aku khawatir kepada kalian dibukakan pintu dunia ini, usaha berhasil, jabatan sukses segala macam, kalian kejar-kejaran masalah dunia, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi nggak takut umatnya fakir. Bukan nggak boleh orang Islam kaya, boleh, tapi kekayaan harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Itu prinsip dalam hidup kita. Allah berikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah. Kita diberikan rezeki yang banyak, kita gunakan buat ibadah haji. Kita diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah umrah. Kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita yang miskin, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, memberikan nafkah kepada orang-orang yang susah, sedekah kepada orang miskin. Diberikan rezeki untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Untuk melihat khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, hartanya untuk seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, mana fatimalun qat illa mala Abu Bakar. Nggak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku kata Rasulullah kecuali hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya, tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah Taala sampai akhir hayatnya. Nggak ada yang kurang, karena setiap kita sedekah, setiap itu juga harta ditambah oleh Allah Taala keberkahannya. Prinsip hidup selanjutnya yaitu bahwa kita dalam hidup ini harus menggantungkan hati kita dan hidup kita kepada Allah. Dan kita di samping kita ibadah, di samping kita usaha mencari maisha, tapi gantungkan hati kita kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, kita gantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Paginya dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, sore hari dia sudah kenyang. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Ingat, ini prinsip dalam hidup, jangan mengharap sesuatu kepada manusia. Antum ingat dan nanti antum catat, kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya, tapi orang yang mengharap pada manusia pasti dia akan kecewa. Antum ingat, antum catat itu, bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa, tapi orang yang mengharap pada manusia pasti akan kecewa. Dan kita nggak boleh minta-minta pada manusia. Islam sangat mencela perbuatan minta-minta, perbuatan menghinakan diri pada manusia, itu dilarang dalam Islam. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin." Tetaplah seorang minta-minta pada manusia, maka nanti di hari kiamat enggak ada mukanya, dagingnya nggak ada sama sekali, tengkorak aja, karena dia tidak punya malu minta-minta pada manusia. Dalam Islam nggak boleh. Dan antum ajarkan anak antum tidak boleh minta-minta pada manusia. Hatta permen nggak boleh minta-minta, tidak boleh. Sekecil apapun nggak boleh minta manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita hidup bergantung kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, dan kita juga mencari maisha, tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah, apabila engkau minta kepada Allah. Jadi idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta kepada Allah, wa idza sta'anta
fasta'in. Apabila engkau minta tolong pada Allah. Dan itu ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami minta beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Jangan mengharap dari manusia. Jangan. Selama kita masih bisa mengeluarkan rezeki dari kita jangan mengharap dari orang, jangan minta pada orang, jangan berharap sesuatu pun dari manusia. Jangan. Itu prinsip dalam hidup yang harus kita ingat dan tanamkan kepada istri kita, anak kita. Jangan mengharap sesuatu pada manusia. Mengharap hanya kepada Allah yang punya kekayaan, semuanya langit bumi milik Allah. Kalau ada orang kaya dekat kita, atau yang ngaji sama kita, atau murid kita orang kaya, jangan mengharap. Hatta dia hartanya banyak, triliunan, tetap yang memberikan rezeki Allah SWT. Mengharapnya kepada Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Jangan mengharap pada manusia. Itu prinsip dalam hidup. Kita akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Wai'as bima fi aidina astakun ghaniyya. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Dan ini prinsip hidup yang harus kita jalankan. Kalau kita jalankan, di samping kita berzikir kepada Allah, beribadah, mencari maisha, doa kepada Allah, doa, terus berdoa, Allah akan berikan kemudahan dan rezeki. Bahwa kita hidup ini, tujuan kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia.